Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati dan saya banggakan, tentu kita berada di tempat daerah kita melaksanakan rapat koordinasi wilayah pada hari ini, yaitu Saudara Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Nusa Tenggara Timur, Bung Edi yang kita banggakan, beserta dengan seluruh fungsionaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Nusa Tenggara Timur. Di sini juga hadir para tetamu, rekan-rekan dari partai-partai sahabat, dan mengucapkan terima kasih atas perhatian untuk ikut bersama menghadiri acara pembukaan rapat koordinasi wilayah Partai Nasdem pada hari ini. Para tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, beserta dengan seluruh rombongan yang saya telah diperkenalkan tadi, rombongan DPP, dan untuk perlu diketahui inilah rombongan DPP yang paling terlengkap untuk menghadiri sebuah upacara rapat koordinasi wilayah pada pagi hari ini. Ini satu dan lain hal pasti ada sesuatu yang jauh tidak dapat diutarakan, tapi hanya tersembunyi dalam hati. Apa itu? Rupanya NTT memiliki daya tarik tersendiri, itu pasti. Selamat bagi kita di NTT ini. Dan dari kemarin sejak kedatangan saya begitu merasa bersyukur sekali kehadiran Sang Maha Pencipta, khususnya wilayah Labuan Bajo, Manggarai Barat kita ini mengalami satu progres pembangunan yang amat sangat luar biasa. Saya ingin menyatakan sesungguhnya dari apa yang saya pahami, intuitif saya menyatakan tidak terlalu lama wilayah ini akan menjadi satu daya tarik yang memiliki daya magnitude yang luar biasa dibandingkan dengan seluruh wilayah lainnya yang ada di provinsi Indonesia ini. Inilah kesan saya yang perlu saya utarakan dan saya ekspresikan pada seluruh hadirin yang saya hormati. Nasdem adalah merupakan satu institusi partai politik, sama halnya dengan seluruh institusi partai-partai politik yang sudah ada sebelumnya di negeri kita ini. Pada dasarnya semua kita memahami dan meyakini fungsi dan peran institusi partai politik itu adalah merupakan satu institusi yang menjaga penyelenggaraan seluruh sistem ketatanegaraan kita. Partai politik memiliki hak privilege yang luar biasa. Tidak hanya memiliki hak-hak protokoler yang ada pada fraksi-fraksi, anggota-anggota mereka di Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan sebagainya. Tapi jelas konstitusi memberikan hak privilege partai politik untuk memilih presiden, gubernur, bupati dan wali kota, membuat undang-undang, juga merubah undang-undang. Artinya kontribusi terbesar yang menentukan arah maju dan kemajuan berbangsa dan bernegara ini harusnya datang dari institusi yang bernama partai politik. Maka kalau kemajuan itu tidak kita miliki, bahkan semua spirit, semangat, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan yang kita ketahui bersama, yang kita pahami bersama, semakin jauh daripada kenyataan yang kita hadapi. Sebenarnya tidak perlu menuding siapapun. Kontribusi, kelemahan, dan kesalahan yang terbesar itu juga datang dari institusi bernama partai politik. Jadi yang lebih cepat masuk ke surga adalah orang-orang partai politik, atau sebaliknya yang paling cepat juga masuk ke neraka yaitu orang-orang partai politik itu sendiri. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Jadi kalau kita melihat sekarang ini kondisi keadaan, potret sosial yang ada di tengah-tengah kehidupan kemasyarakatan kita, maka pepatah lama menyatakan tepuk dada, tanya selera.
Apa yang kita maksudkan? Yang jelas adalah sebuah tingkat kemampuan dan kemajuan seperti apa yang kita harapkan dari idealisme yang ada pada diri kita, dari apa yang diharapkan oleh para pendiri bangsa ini, para pejuang bangsa ini belum mencapai seperti apa yang kita harapkan. Sejumlah tantangan besar ada di dalam kehidupan kita di bangsa ini. Permasalahan yang kita hadapi sebagai tantangan bangsa ini semakin kompleks, begitu besarnya, dari seluruh aspek kehidupan yang kita miliki. Bukan hanya masalah-masalah tantangan perekonomian semata-mata, sosial, keamanan, ketentraman, tapi juga perilaku sosial yang menyangkut keadaban kehidupan manusia Indonesia. Ini merupakan tantangan kita saat ini. Maka ketika kita memahami betapa hebatnya, betapa wajibnya kita bersyukur kehadiran Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan anugerah kepada kita hadir dan memiliki kehidupan di bangsa ini yang bernama Indonesia. Kita memahami tidak semua anugerah yang seperti ini dimiliki oleh bangsa-bangsa lain, negara-negara lain dimanapun itu. Luas wilayah kita, posisi strategis wilayah kita, jumlah penduduk kita, sumber daya kekayaan alam yang kita miliki, semua persyaratan untuk sebagai negara yang hebat dan maju sebenarnya ada dan tersedia, sudah tersedia dalam realita, living of reality yang kita miliki hari ini. Tetapi kenapa kita belum bergerak sebagaimana yang kita harapkan? Kita berjalan terasa tertatih-tatih. Bahkan apabila kita mulai memiliki satu episode priorisasi masa kepemimpinan sebuah rezim, kita sudah mulai maju. Itu perasaan kita. Tapi akhirnya ketika rezim ini berganti, kita merasakan lagi, kenapa kita sekarang harus mengulangi lagi, menata kembali untuk mencapai kemajuan yang lebih baik lagi. Ini sebuah siklus permasalahan yang kita hadapi. Maka adalah tidak benar sama sekali ketika kita hanya mengandalkan kemampuan sumber daya kekayaan alam yang kita miliki. Itu bisa memiliki garanti kepada kita, bangsa ini akan maju. Itu cara berpikir yang menurut saya sudah tidak tepat lagi. Hari ini tantangan baru bagi bangsa-bangsa yang ada di permukaan bumi ini adalah bagaimana meningkatkan kemampuan, kualitas sumber daya manusia. Ini menjadi prioritas utama. Kualitas sumber daya manusia. Jadi tidak ada arti sumber daya kekayaan alam yang kita miliki tanpa diiringi kemampuan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, inilah tantangan bagi kita sebagai suatu bangsa. Maka jangan heran kita melihat bangsa-bangsa lain yang sumber daya kekayaan alamnya nggak ada apa-apa dibandingkan dengan Indonesia. Kenapa negaranya lebih maju, lebih tertib, lebih mengamalkan nilai-nilai kepribadian yang bernama Pancasila dibandingkan dengan kita yang mengklaim mempunyai falsafah dan ideologi Pancasila di negeri ini? Jawabannya sederhana. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada inkonsistensi antara ucapan dengan perbuatan. Terlalu mudah untuk kita menyatakan kita akan mampu berbuat apa saja, melakukan program apa saja yang baik-baik, hebat-hebat, tapi tidak ada penyesalan sedikit pun pada diri kita ketika apa yang kita ucapkan, apa yang kita ikrarkan, apa yang kita komitkan tidak terrealisasi sebagaimana mestinya. Bangsa ini lupa untuk membangun otokritik. Maka terlalu mudah untuk selalu menyalahkan diri orang lain. Salah dan berbagai bentuk penghujatan demi penghujatan. Terlalu mudah juga untuk menyanjung setinggi-tingginya dengan sanjungan puja dan puji.
ketika dia berangkat naik dalam puncak kekuasaan. Tapi begitu kekuasaan selesai, tidak ada yang tersisa sedikit pun kebajikan yang ada, kecuali caci maki dan penghinaan pada diri. Ini sesungguhnya bukan adab dan martabat kita sebagai bangsa Indonesia. Maka otokritik itu harus kita bangun. Dan untuk itulah institusi partai politik saya harapkan mulai melakukan introspeksi pada diri. Sejauh mana peran dan kontribusi membangun moralitas kehidupan kebangsaan kita yang tidak kalah pentingnya daripada berbagai narasi, komentar, pikiran-pikiran lain dan ide-ide lainnya. Salah satu hal yang paling pokok yang tidak kalah pentingnya, kita harus menyertakan upaya untuk membangun kembali nilai-nilai moralitas dan kebangsaan yang kita miliki. Nasdem telah bergerak dalam usia menjelang 14 tahun. Nasdem mengakui seluruh pikiran-pikiran besar yang telah kita ikrarkan melalui manifesto politik kita. Coba saudara melakukan perenungan. Sejatinya pikiran-pikiran besar itu telah dimiliki oleh Nasdem. Tapi sekarang tantangan bagi kita bersama. Sejauh mana kita mampu merealisasikan pikiran-pikiran besar yang bernasib. Disinilah tantangan bagi kita semuanya. Maka bagi para kader Nasdem dimanapun kita berada, satu hal yang perlu kita pahami. Kita mendirikan institusi partai politik ini dan menjadi anggota kader partai politik yang bernama Nasdem ini dengan satu komitmen yang nyata. Kita tidak menjadi pemberat yang lebih memberatkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang kita miliki. Itu komitmen kita. Apapun berbagai upaya kinerja yang kita keluarkan, ingatlah sesuatu hal yang pasti. Itu haruslah dimulai dengan satu niat baik kita. Pikiran-pikiran kita yang kita utamakan bagaimana agar satu proses kehidupan kebangsaan kita berjalan lebih baik dari waktu ke waktu. Maka berbagai tantangan yang kita hadapi itu adalah merupakan satu hal yang harus kita anggap wajib untuk bisa kita terima. Sedemikian rupa hingga artinya kita tidak mudah mundur oleh berbagai tantangan yang kita hadapi karena rasa ketidakberdayaan yang ada pada diri kita. Saudara hadirin yang saya muliakan, Indonesia masih mengalami berbagai tantangan yang cukup besar dalam kehidupan bangsaan yang kita jalankan. Indonesia membutuhkan suasana yang lebih kondusif, suasana interaksi sosial kehidupan keseharian kita di negeri kita ini, di dalam bermasyarakat, untuk saling bisa memahami. Musuh kita yang paling utama bukanlah antara persaingan di antara kita satu sama lain. Musuh kita yang paling utama adalah kemiskinan dan kebodohan yang ada dalam kehidupan keseharian kita. Itu musuh utama kita. Berbeda partai bukan berarti kita harus bermusuhan satu sama lain. Berbeda pandangan juga bukan berarti kita harus bermusuhan satu sama lain. Berbeda suku, berbeda agama juga bukan berarti kita harus bermusuhan satu sama lain. Justru itu merupakan satu hikmah, kekuatan yang kita harus jadikan sebagai kekuatan keindonesiaan kita. Tapi kita yakin dan kita sadar musuh utama kita adalah kemiskinan dan kebodohan. Rapat kerja wilayah ini saya harapkan bisa menyerap aspirasi dari berbagai kader-kader partai yang ada di wilayah NTT ini, baik daripada tingkat DPD, DPC, DPW, dan sebagainya. Saya harapkan ini bisa memberikan sebuah sumbangan yang berarti untuk meneruskan perjuangan kita membangun NTT yang kita cintai ini. Juga sumbangsi kepada DPP yang masih terus terang harus saya katakan
memiliki optimisme yang tinggi. Nusa Tenggara Timur ini adalah merupakan salah satu basis utama pergerakan kaum Nasdem ini. Untuk itulah sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh kader partai Nasdem di Nusa Tenggara Timur ini. Selamat bekerja, selamat berjuang, saudara. Selamat membawa pikiran-pikiran gerakan perubahan restorasi untuk membangun bangsa kita. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi perjuangan kita bersama, dan sekaligus dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan rapat koordinasi wilayah Partai Nasdem Nusa Tenggara Timur ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dengan hormat, kami mohon Bapak Ketua untuk bertahan di podium dan sebentar lagi akan mengambil bintang sebagai tanda pembuka. Untuk itu, kami mengundang yang terhormat Kakak Wakil Ketua Umum, Kakak San Mustafa, kemudian Kakak Ketua Anggota Majelis Tinggi, Kakak Lestari, Kakak Sekjen, Kakak Hermawi, didampingi oleh kakak-kakak bupati dan wakil bupati. Kami undang kakak-kakak bupati dan wakil bupati untuk mendampingi jajaran DPP di podium untuk menyaksikan menabuh genap sebagai tanda rangkaian acara rapat kerja wilayah Partai Nasdem tahun 2025 segera dibuka dengan presiden. Tiga, dua, satu.